Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kami dari program studi manajemen juga. Ini kami di sini wawancara untuk mata kuliah etika bisnis. Nah, jadi sebelum kita mulai ke wawancaranya, perkenalkan nama saya Enggar Arya Saputra. Ini teman saya namanya Dika, yang sebelah sini Sandi, sebelah Sandi ada Tio, sebelah Tio ada Alvan, ini yang ngecat Mbak kemarin-kemarin. Nah, jadi untuk langsung aja Mbak ya, kita langsung mohon maaf untuk Mbak siapa? Nama saya Rara, saya di sini sebagai admin sosial media sama konten kreator. Oke Mbak, terima kasih ya Mbak Rara. Langsung aja ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana struktur dan jumlah karyawan yang bekerja di usaha ini? Kalau untuk strukturnya di sini tuh termasuknya sederhana ya Kak, nggak yang terlalu terperinci gitu. Cuman ya ada ibu sama bapak sebagai ownernya Soto Batok. Kemudian karyawan-karyawannya hanya ada yang jadi bagian dapur, ada yang masak, terus ada kasir, pelayan gitu. Udah ada kayak job desk-nya masing-masing. Cuman untuk struktur organisasinya itu nggak yang kayak terlalu hierarki banget gitu. Terus untuk jumlah karyawannya tadi, kalau di weekend itu bisa 30 atau 40 lebih. Terus juga ada yang kayak freelance atau part time gitu, yang memang mereka cuman kesini ketika hari libur, tanggal merah kayak gitu aja, ketika suasana Soto Batok itu crowded. Nah tapi kalau di hari biasa kayak weekdays kayak gini, ini cuman 20-an gitu sih Kak. Jadi untuk karyawannya itu bisa ditambah ketika memang Soto Batok ini tuh lagi crowded, misalnya libur sekolah, tanggal merah gitu tuh, nanti kita mendatangkan kayak teman-teman yang memang mereka masuk cuman saat libur aja gitu. Dan yang kedua Kak, bagaimana proses rekrutmen karyawan dan kriteria utama yang digunakan dalam memilih calon karyawannya? Proses rekrutmen ini tuh dari ibu itu membuka lowongan, kemudian nanti kita yang mendaftar seperti itu, terus dikontak sama ibu bapak, kemudian nanti dilakukan wawancara sederhana aja sih Kak, nggak yang terlalu gimana ya, membutuhkan misalnya kayak status pendidikan atau apa gitu, itu nggak terlalu dipertimbangkan banget, lebih ke pengalaman kerja, kemudian lebih ke keterampilannya dia aja. Wawancara singkat, setelah itu nanti baru diajak ke sini, di training, kemudian nanti baru bisa bekerja gitu. Kriteria yang ibu bapak cari itu yang pasti jujur, kemudian sopan, memiliki pelayanan yang baik sama tamu, terus juga dia bisa problem solvingnya gimana ketika ada komplain atau apa dari pihak tamu gitu. Bagaimana proses pelatihan dan pembekalan bagi karyawan baru sebelum mulai bekerja? Jadi kalau pembekalan sudah pasti sebelum karyawan turun untuk bekerja secara langsung, itu pasti sama bapak ibu diadakan training, terus juga pembekalan terkait kayak sopan santun, terus adab kepada tamu, cara melayani tamu gimana, itu pasti itu dibekali dulu sebelum mereka mulai bekerja. Nah, hal ini tuh penting karena biar menjaga perkataan, terus juga biar tamunya tuh merasa kalau di sini tuh pelayanannya ramah gitu, karena kan bapak ibu juga punya visi misi ataupun punya tujuan dari Soto Batok Kangen Desa ini kan juga biar melekat di hati tamu, itu mereka biar merasa ini ternyata tempatnya pelayanannya ramah, cepat gini. Tapi sampai sekarang juga tetap selalu mengevaluasi itu, karena kan juga kalau bagian pelayanan kita tetap harus nge-upgradein terus ya Kak, kayak kadang kan kalau misalnya karyawan juga tetap merasa capek atau gimana gitu ya, nah itu juga tetap kita latih terus gitu. Kalau misalnya capek, nanti solusinya gimana gitu biar tetap pelayanan itu nggak turun gitu. Kemudian yang selanjutnya Kak, bagaimana cara menanamkan keterampilan kerja dan tanggung jawab kepada karyawan? Nah kalau di sini itu diterapkan kayak setiap job atau setiap job desk itu tuh ditanggung masing-masing sesuai porsinya, jadi nggak terjadi overjob. Terus teman-teman karyawan juga merasa kalau ini ya udah bagianku gitu, aku harus bertanggung jawab sama bagianku sendiri. Kemudian orang lain juga memiliki porsi yang sama, jadi nggak ada penumpukan job di sini. Kemudian setiap job yang dimiliki kan sudah termasuk tanggung jawabnya mereka tuh. Jadi kalau misalnya dia kurang bertanggung jawab sama hal tersebut, ya itu sudah tanggung jawabnya dia sendiri gitu. Dia harus yang memperbaiki diri sendiri, karena di sini semuanya udah ada jobnya masing-masing, seperti kasir, terus juga pelayan gitu. Tapi kadang kalau misalnya lagi agak bisa untuk rolling gitu, kadang juga kasir itu bergantian sama bagian pelayan gitu. Mungkin karena kalau misalnya lagi burn out, kayak misalnya aku capek nih di kasir gitu, kita bisa gantian. Jadi biar bagian
apa ya, biar pelayanannya tuh nggak turun itu tadi sih Kak. Jadi kita bisa ganti-gantian, terus nggak overjob, nggak merasa capek sendiri gitu kalau di sini. Bagaimana sih cara kakak memotivasi karyawan agar karyawan itu tetap produktif dan semangat bekerja? Kalau cara Bapak Ibu untuk memotivasi karyawannya itu tuh pasti ada reward-reward tertentu gitu. Misalnya nih Kak, kita nanti tanggal 30 ini mau ada piknik, mau piknik setahun sekali. Itu memang agenda rutin dari kami, dari Bapak Ibu, untuk ya ibaratnya memotivasi kerja karyawannya lah gitu kan. Kalau udah deket-deket kayak gini tuh teman-teman tuh udah pada kayak mikir kayak wah dinilai piknik gitu loh Kak. Terus udah pada excited sendiri, ya excited sendiri. Terus jadi kayak mereka udah mikir wah ayo semangat soalnya bari piknik gitu. Jadi kayak ada yang dikejar gitu loh. Ada yang pas kerja tuh ada yang dikejar. Nah terus kalau setiap ada ulang tahun itu biasanya Bapak Ibu juga ngasih tambahan gitu. Terus di sini lingkungan kerjanya juga positif, jadi bisa memotivasi antar karyawannya gitu, karena mereka nggak merasa kalau lingkungannya kerja toksik atau gimana gitu kan. Kadang tuh kalau misalnya ulang tahun tuh pasti ini kan kita ada kolam Kak, punya kolam di belakang. Ada kolam ikan, ada kapalnya. Nah itu kalau misalnya ulang tahun tuh pasti dijeburin di sini karyawannya. Jadi kayak ya udah kita seru-seruan gitu loh Kak di sini. Kita nggak merasa kalau kita tuh kerjanya berat gitu tuh nggak merasa, karena teman-temannya di sini tuh juga suportif, terus Bapak Ibu juga baik, ngadain piknik, ngasih reward gitu-gitu Kak. Jadi lingkungan kerja yang positif kan juga memotivasi kinerja kita gitu. Apa harapan dan rencana pengembangan kualitas SDM di usaha ini ke depannya? Mungkin seperti kayak peningkatan kualitas pelayanannya atau seperti apa, mungkin bisa dijelaskan? Nah kalau untuk harapan Bapak Ibu sih pasti untuk peningkatan kualitas pelayanannya itu sih Kak yang paling utama banget, karena setiap harinya kan kita melayani banyak tamu, dan mungkin tamu-tamu itu tuh mereka baru pertama kali datang ke sini gitu kan. Ya, jadi gimana caranya tuh kita nge-treat tamu yang lama sama tamu yang baru pertama kali ke sini tuh sama gitu Kak. Bukan kayak mentang-mentang dia udah setiap hari nih makan di sini tapi kita treatnya tuh beda gitu, itu enggak. Jadi Bapak Ibu tuh menerapkan itu kayak kualitas pelayanannya tuh harus tetap sama, terus konsisten gitu, dan meminimalisir adanya komplain dari tamu. Karena kan kalau misalnya nih Kak hari Sabtu Minggu gitu kan rame banget, bahkan antriannya tuh bisa sampai sini Kak, jalan sini. Nah itu tuh kadang tamu tuh kayak banyak banget yang komplain kayak ini antriannya panjang segala macam. Terus kadang minum itu kan agak lama ya, minum tuh datangnya agak lama, itu biasanya komplain. Nah itu tuh kita gimana caranya setiap hari mengevaluasi gitu biar nggak ada komplainan dari tamu atau gimana gitu tuh. Kita ibu itu setiap hari mengevaluasi, karena juga saat itu pernah diubah sedikit tentang sistem pemesanannya. Sistem pemesanan itu agak diubah, yang sekarang itu kan satu jalur sini. Nah tapi itu kapan itu di minggu kemarin itu tuh agak diubah, jadi yang di bagian sana tuh didobel sama di meja sini. Nah itu bikin antriannya memang jadi ini Kak, jadi sedikit, ya nggak sampai di jalan, ya nggak sampai di jalan sini. Tapi kita tuh malah jadi keteteran ya di bagian dapur, karena yang di kasir kan cepet nih, yang kasir cepet, terus tamu-tamu yang semuanya udah pada di dalam dan nunggu makanan, tapi yang di bagian dapur sama pelayanan itu ternyata malah jadi lama, iya keteteran. Nah akhirnya kita ubah lagi nih, jadi balik ke semula gitu. Jadi Bapak Ibu tuh setiap hari tuh kayak gimana ya, nggak takut buat mencoba, kayak misalnya iya evaluasi sama nggak kayak gimana ya, kita mencoba resiko-resiko yang ada. Misalnya customer nih komplainnya gini, kita coba aja nih saran dari customer gitu, meskipun nanti hasilnya tuh gimana, tapi kan yang penting kita mencoba dulu Kak gitu. Nanti kalau udah tahu hasilnya, kalau bagus kita lanjutkan kan saran tadi, kalau misalnya nggak bagus kita kembali lagi ke awal gitu. Nilai-nilai etika apa yang menjadi pedoman dalam menjalankan usaha ini? Apakah usaha ini tuh menjunjung kedisiplinan atau kejujuran gitu? Mungkin bisa jelaskan. Kalau di sini sudah pasti yang bagian etika itu tuh ada kejujuran, terus kesopanan sama karyawan, kesopanan sama tamu-tamu, iya. Terus juga kebersihan sama tanggung jawab sosial itu juga tetap harus diutamakan, karena bagian tanggung jawab sosial ini sih Kak yang penting banget menurut saya, karena beberapa tamu kan kadang mereka makan di sini terus tuh ada barang yang ketinggalan gitu Kak. Nah itu tuh sama pelayan tuh kalau pas bersih-bersih itu langsung diambil, kemudian ditaruh di bagian belakang kasir ini ada tempat kayak barang ketinggalan gitu. Nah kita simpan di situ sampai nanti kadang ada customer yang dia tuh ngechat di DM atau apa gitu, dia bilang ini Kak ketinggalan, barang saya ketinggalan, ada enggak? Nanti kalau kita konfirmasi di sini ada, diambil lagi sama customernya. Itu kan bentuk tanggung jawab sosial dari kami, karena apapun barang yang apapun lah yang ketinggalan, kadang HP sering banget HP itu ketinggalan tuh kita ya jujur aja gitu sama mereka. Itu bentuk tanggung jawab kita juga sebagai yang punya rumah kan ya, ibaratnya di sini kita rumah. Nah terus kalau untuk kejujuran
karena kita alhamdulillah memang menerapkan kejujuran sama semua tamu tuh, kadang tamu tuh juga mereka balik jujur sama kita gitu Kak. Misalnya nih ada kasir yang kelewat input minum. Kalau misalnya tamunya beli 2, nah tapi itu kasir cuma input 1. Nah, cuma input 1 itu kan berarti tamu kan kurang ya bayarnya. Nah, kadang kan beberapa orang kan kayak ya udah ini kan kita untung gitu ibaratnya. Kita untung 1 nih gitu. Tapi itu tamu tuh kadang mereka datang lagi ke kasir, "Kak, ini saya bayarnya kurang 1 gitu karena tadi kakaknya inputnya kurang gitu." Nah, itu kan sebenarnya kalau dua-duanya tuh nggak jujur kan itu kan bisa aja terjadi gitu. Nah, tapi karena kita tuh juga menerapkan etika sama tamu, kita kasih kesopanan, pelayanannya bagus, kita juga jujur ke mereka, itu mereka juga feedbacknya ke kita tuh bagus gitu. Pernah nggak sih Kak usaha ini mengalami masa sulit kayak misalnya harus memilih antara kejujuran atau keuntungan? Kalau pernah, gimana cara mengatasinya biar usaha ini tetap berjalan dan pelanggan itu tetap percaya Kak? Nah, kalau di sini tuh itu kayak dilema etika bisnis ya. Nah, kalau untuk dilema itu Bapak Ibu tuh tetap di bagian yang antaranya kejujuran sama ini kayak gimana ya? Gimana caranya tuh biar pelayanan sama masyarakat sama tamu itu tetap bagus, tapi kita tuh nggak merasa terbebani, nggak merasa berat gitu Kak. Karena kadang kan kalau misalnya kita kan operasional dari pagi sampai sore gitu kan, memang nggak bisa dipungkiri kan capek ya, semuanya bolak-balik gitu. Kalau yang bagian pelayan gitu, nah kadang tuh di bagian dilemanya tuh karena kita gimana caranya harus tetap sopan, harus tetap ramah sama mereka, tapi kita juga nggak bisa bohong kalau kita capek gitu Kak. Nah itu susahnya tuh yang di bagian itu. Terus biar gimana caranya biar hal itu tuh nggak terjadi, misalnya kayak nggak perengut-perengut nih karyawannya sama tamu itu tuh biasanya kita ada rollingan gitu sih Kak, itu tapi masing-masing aja. Kayak misalnya aku merasa capek nih, oh yaudah aku minta gantian sama temanku, aku yang bagian bikin, dia yang bagian nganterin, nanti kalau misalnya udah capek lagi kita gantian lagi gitu. Emang dilemanya ada di situ karena kita basicnya kan pelayanan gitu. Terus yang terakhir, nilai-nilai apa yang diterapkan dalam usaha ini dan bagaimana cara mengajari ke karyawan supaya bisa menerapkan nilai-nilai tersebut agar kerjasama tim dan kepuasan pelanggan itu tetap terjaga? Kalau nilai-nilai yang diterapkan udah pasti itu dari Bapak Ibu, mereka tuh menanamkan kayak keteladanan ke para karyawannya. Terus juga Bapak Ibu tuh menjaga ini sikap kekeluargaannya. Jadi gimana caranya biar antaranya Bapak Ibu sama karyawan itu tuh nggak merasa ada gap terlalu jauh gitu loh. Kayak yang nggak merasa kalau dia tuh bosnya tapi tuh juga tetap menghormati gitu. Nah, karena Bapak Ibu menerapkan hal tersebut itu tuh jadi ke karyawan-karyawan pun mereka semuanya tuh merasa kalau kita tuh keluarga gitu aja Kak. Jadi nggak yang terus gimana-gimana, terus kita merasa saling terbuka. Itu tuh juga yang bikin kinerja kita tuh setiap harinya tuh bisa bagus, terus bondingnya tuh juga bagus gitu Kak. Nah terus kualitas, terus keramahan, evaluasi gitu tuh pasti Bapak Ibu tuh selalu menerapkan. Jadi ditanamkan sama anak-anaknya juga gitu, karena kan kita nggak mungkin ya kayak kita belajar sendiri gitu Pak. Yang pasti juga kita bisa kayak gini karena ibu bapak tuh juga mereka menerapkan, kemudian diturunkan kepada para karyawannya. Terus kalau pagi itu kita juga ada briefing sama doa harian gitu tuh setiap hari itu pasti dilakukan ya, karena ibu juga setiap hari pasti ngingetin kayak hari ini jangan lupa berdoa gini. Terus kalau misalnya penutupan gitu juga kita tuh penutupan ya kadang capek kan Kak karena bersih-bersih gitu, tapi tuh seru kayak misalnya hari ini lagi ada ulang tahun gitu tuh, kemarin diceplokin telur, dianu tepung apa segala macam, jadi ya Bapak Ibu iya jadi seru kayak fun aja gitu di sini terus ya.